Halo semua, perkenalkan nama saya Irina Fortuna Haipon, nomor induk mahasiswa 0442896621, Prodi Sistem Informasi UT UPBJJ Palangkaraya. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas 3 pemrograman berbasis web. Pada tugas 3 kali ini kita diminta untuk menerapkan penggunaan PHP MySQL yang kemudian akan digabungkan dengan HTML, JavaScript, CSS, dan Vue.js. Sehingga sebelum kita melakukannya diperlukan beberapa persiapan, yaitu menginstal XMPP, lalu membuat database dengan nama pendidikan, dan tabel dengan nama mahasiswa. Dengan ketentuan, tabel tersebut memiliki minimal 5 isi. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada dalam proses pembuatan atau develop program untuk tugas 3. Baik, untuk langkah yang pertama kita perlu menginstal XMPP Control Panel. Namun di sini saya sudah menginstal XMPP sehingga di sini saya langsung menjalankan modul Apache dan MySQL-nya. Nah, Oke, kita pastikan dulu sampai kedua modul ini running ya. Oke, nah setelah kedua port dari dua modul ini udah running, kita langsung buka ke dashboard PHP My Admin. Oke, di sini sebenarnya saya sudah buka untuk dashboardnya dan saya juga sudah membuat database dengan ketentuan nama databasenya pendidikan. Di sini saya sudah buat dan tabel mahasiswa. Kalau di soal tadi ditentukan minimal dalam tabel tersebut berisi 5 kolom. Di sini saya membuat di sini saya membuat 8 kolom dan di tabel mahasiswa struktur yang saya bangun di sini ada ID, nama, NIM, prodi, dan UT yang saya jadikan primary key atau yang akan di-increment secara otomatis. Di sini adalah ID. Dengan tipe datanya integer, kemudian nama di sini saya pakai varchar, name, prodi, dan UT juga sama. Di sini saya menggunakan varchar. Nah, setelah kita sudah membuat database, selanjutnya kita akan menjalankan database ini atau memanggil database ini ke HTML sehingga database ini bisa ditampilkan ke browser. Selanjutnya kita akan membuat file PHP atau API yang menjembatani database ke HTML sehingga database tersebut dapat tampil di browser. Di sini kita perlu membuat folder di dalam folder XMPP. Kita masuk ke XMPP, kemudian kita pilih folder htdocs dan membuat folder baru. Di sini saya sudah membuat folder baru dengan nama tugas 3. Seperti biasa kita hanya perlu drag and drop, ke dalam Visual Studio Code. Nah, di sini saya sudah buat, sehingga kita langsung saja membuat file baru dengan nama proses.php. Nah, di sini kita perlu membuat script untuk API-nya. Yang pertama kita buat koneksi ke database. Di sini saya menggunakan string koneksi MySQL connect localhost root dan di sini kita pakai nama database-nya tadi pendidikan. Setelah itu kita membuat pengambilan data dari tabel. Di sini saya menggunakan stringnya mahasiswa. MySQL query. Kita masukkan koneksi select from mahasiswa. Setelah itu kita perlu mengambil data mahasiswa hasil query ini dari tabel mahasiswa di database pendidikan untuk disimpan ke dalam array. Di sini pakai string data. Kita buat data array, kemudian while row SQL mahasiswa data row di mana string row MySQL fetch asok string mahasiswa data array sama dengan string arrow ini, dia tuh akan mengambil
setiap baris hasil dari query sebagai array asosiatif dengan nama kolom sebagai key-nya. Nah, setelah kita sudah membuat API-nya, kita perlu menutup dulu ya. Nah, kita save. Lalu coba kita lihat di sini. Pendidikan proses.php. Nah, kalau kita jalankan di browser, di sini sudah masuk ya database-nya, cuman masih berantakan. Lalu kita perlu memodifikasinya di HTML. Index.html. Index.html. Oke. Kita buat strukturnya. Lalu kita ganti title-nya. Saya pakai nama tugas 3. Kita buat link rel-nya. Kita ambil nanti dari CSS, biarkan begini aja. Nanti tinggal kita isi. Lalu kita buat body. Kita buat isinya. Kita pakai div. Lalu kita buat root-nya dengan ID app. Setelah kita buat untuk headernya, kemudian saya membuat untuk tabelnya dengan th di sini nomor, nama, nim, prodi, dan ut. Ya, di sini saya hapus aja. Ini biarkan seperti ini saja. Nanti saya akan memanfaatkan sintak dari view ya. Jadi nanti akan pakai v4 sama dengan nanti kita buatnya ini data index in mahasiswa. Ini kecil. Lalu kita buat key-nya. Nah, nanti kita lanjutkan nanti aja. Jadi kita save dulu. Kemudian kita masuk ke file JS ya. Jadi kita buat file JS yang baru, apps.js. Lalu di sini saya ini ya. Kemudian menggunakan cons untuk membuat instance view yang terhubung ke elemen HTML dengan root ID app tadi. Ini saya pakai new view, kemudian L pakai app.
Nah, di sini saya membuat placeholder untuk tabel mahasiswanya ya. Sorry, ini kita lengkapi. Kita nama. Lalu di sini saya akan membuat life cycle hook-nya dengan mounted, tujuannya untuk mengambil data mahasiswa dari API dengan menggunakan library axios.get. Di sini kita masukkan file process.php, kemudian dan respon. Kita save. Lalu kita buat styling untuk tampilan aplikasi ini. Kita buat folder baru CSS dengan file name main.css. Lalu kita buat styling untuk aplikasi ini. Pertama kita buat body. Kita buat perbaikan lagi di HTML-nya. Di sini perlu kita sesuaikan ya. Oke, kita buat v4 dengan data index in mahasiswa. Kita buat key-nya index. Key-nya index. Kemudian di sini nah, kita save. Setelah itu kita coba cek di browser dengan localhost pendidikan index.html. Nah, ini sudah berhasil tampil tabel atau database yang kita buat sebelumnya. Kalau kita inspect, ini tidak ada error ya. Kalau kita inspect itu harusnya, nah di proses ini juga dia udah masuk, di proses.php ini udah masuk apa sih hasil pemanggilan kita tadi. Kita lihat di tabel tadi mahasiswa ada Adrian, Brian, Devan, Irina, Julian, Muhammad, Vika, Zaindin. Sama. Di sini juga sudah ditampilkan tabel data mahasiswa Adrian, Brian, Devan, Irina, Julian, Muhammad, Vika, dan Zaindin. Baik,
Demikian hasil presentasi tugas 3 pemrograman berbasis web. Terima kasih atas perhatiannya.